Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 11 kelas F, yaitu Pak Frendi Satria Utama dan saya, Novi Wulandari Wahyu Pasadani. Kali ini kami akan menyampaikan tugas mengenai paper review dari Dimitros Bourletidis dengan judul The Strategic Model of Innovation Cluster, yaitu Implementation of Blue Ocean Strategy in a Typical Greek Region. Tugas paper review ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi semester Gasal 2024-2025 dengan dosen pengampu adalah Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc IPU. Untuk selanjutnya kami akan mulai bahasan dari review jurnal ini. Abstrak. Saya mulai dari abstrak yang berada di dalam artikel jurnal ini. Inovasi cluster merupakan sekumpulan perusahaan dan organisasi riset yang beroperasi dalam sektor tertentu dan dirancang untuk mendorong aktivitas inovasi melalui interaksi yang intensif, sharing facility, sharing knowledge, serta transfer teknologi. Blue Ocean Strategy mendorong organisasi untuk menciptakan permintaan baru di ruang pasar yang belum tergarap atau Blue Ocean daripada bersaing secara langsung di pasar yang ada. Konsep inti dari strategi ini adalah eh, value innovation, yaitu menciptakan nilai baru atau value yang baru bagi pembeli dan perusahaan secara bersamaan. Jurnal ini meneliti bagaimana penerapan strategi Blue Ocean dalam pengembangan klaster di wilayah Attika Yunani. Next. Saya mulai dengan introduction, yaitu definition of innovation cluster. Michael Porter merupakan seorang ahli ekonomi. Beliau adalah salah satu tokoh yang memperkenalkan konsep cluster. Menurut Porter, cluster ini adalah sekumpulan perusahaan, pemasok, dan lembaga yang saling terhubung dalam satu bidang industri, dan mereka bekerja bersama di wilayah geografis tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memperkuat daya saing industri dengan berbagi sumber daya, pengetahuan, serta teknologi. Apa saja sih karakteristik utama dari innovation cluster ini? Karakteristiknya ini itu merupakan fitur-fitur penting yang mendukung terciptanya inovasi dan pertumbuhan bisnis di sektor tertentu. Berikut ini karakteristik utama dari innovation cluster, yaitu yang pertama, mempromosikan pengembangan bisnis pada tingkat nasional dan internasional. Jadi, innovation cluster ini membantu perusahaan-perusahaan untuk berkembang lebih besar dan masuk ke pasar internasional, tidak hanya berfokus di pasar lokal. Yang kedua adalah menyelenggarakan misi perusahaan secara internasional. Ada acara untuk pertukaran pengetahuan, kemitraan bisnis, dan acara transfer teknologi. Jadi, innovation cluster ini sering mengadakan pertemuan atau acara di mana perusahaan bisa saling belajar dan berbagi ide baru, serta membuka peluang kerjasama yang baru. Yang ketiga adalah menciptakan jaringan kolaboratif dengan klaster internasional. Jadi ini bisa membantu perusahaan untuk terhubung dengan organisasi di luar negeri sehingga mereka dapat bekerja sama dan berkembang secara global. Yang keempat ini adalah menciptakan akses ke modal ventura dan pembiayaan resiko. Jadi innovation cluster ini menyediakan akses ke sumber modal ventura atau VC dan investor lain yang siap mendanai perusahaan yang inovatif dan berkembang cepat. Ini tuh sangat penting bagi perusahaan yang membutuhkan pendanaan untuk ekspansi gitu. Lalu yang kelima, mempromosikan posisi umum anggotanya pada otoritas nasional untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan kerangka hukum atau regulasi di bidang kegiatannya. Bagaimana ini? Yaitu membantu perusahaan menyuarakan pendapat mereka kepada pemerintah agar aturan-aturan yang ada bisa mendukung kemajuan industri.
Lalu yang terakhir adalah dukungan pelatihan untuk para anggotanya. Jadi Innovation Cluster ini menyediakan pelatihan dan program pengembangan untuk perusahaan yang anggotanya agar mereka itu bisa terus berkembang dan berinovasi. Begitu. Lalu saya lanjutkan Region of Etika, Atika. Jadi jurnal ini membahas penerapan modal strategi cluster innovation dengan menggunakan Blue Ocean Strategy di wilayah Attika, Yunani. Attika merupakan wilayah utama di Yunani. Dia punya banyak potensi dan dalam bidang inovasi karena ada banyak perusahaan dan lembaga riset di sana. Misalnya ada perusahaan besar seperti Samsung dan Microsoft yang melakukan riset dan pengembangan di wilayah ini. Selain itu, Attika juga dikenal dalam sektor seperti farmasi, logistik, dan keuangan. Namun, Attika juga punya banyak masalah. Walaupun punya banyak sumber daya untuk riset, sebagian besar hasil riset di sini lebih fokus pada skala nasional dan regional. Ada juga masalah-masalah lain seperti misalnya polusi, urbanisasi, serta tidak adanya strategi pembangunan yang jelas setelah Olimpiade 2004. Jadi ini membuat daya saing di wilayah Attika semakin menurun. Masalah terbesar di Attika ini adalah kurangnya keterlibatan stakeholder lokal seperti perusahaan dan lembaga pendidikan dalam merumuskan kebijakan inovasi. Kebanyakan kebijakan riset ini dikendalikan oleh pemerintah pusat sehingga masukan dari pihak lokal sangat-sangat sedikit. Ya, selain itu, sektor bisnis di Attika ini kurang tertarik untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan. Akibatnya apa? Akibatnya inovasi di sektor teknologi tinggi menjadi lambat karena perusahaan tidak mau mengambil risiko untuk mengembangkan pengetahuan yang baru. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, Attika ini merupakan sebuah wilayah Yunani dengan potensi inovasi tinggi, namun mengalami beberapa masalah, yaitu seperti kurangnya sinergi antara sektor bisnis dan penelitian, serta ketergantungan yang besar pada dana publik. Lalu seperti kita lihat ya, gambar di samping itu adalah main types of actors gathered in a cluster. Jadi sebetulnya dalam klaster inovasi ini terdapat berbagai aktor utama yang bekerja sama untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis. Aktor-aktor utama ini berkumpul dalam sebuah klaster inovasi, termasuk perusahaan, lembaga riset, penyedia layanan dan infrastruktur, investor, asosiasi industri, pemerintah. Nah, setiap aktor ini memiliki peran spesifik yang saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan bisnis. Kolaborasi antar aktor-aktor ini merupakan kunci keberhasilan klaster inovasi dalam menciptakan nilai dan daya saing yang tinggi di pasar. Kita menuju ke concern and challenges. Concern atau weakness and barriers. Terdapat beberapa tantangan utama yang menghambat pertumbuhan dan efektivitas klaster inovasi di wilayah Attika tersebut, yaitu di sini ada 5 poin, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak berbasis inovasi. Jadi meskipun ekonomi Attika berkembang, hal ini bukan karena inovasi. Jadi sektor-sektor yang menggunakan teknologi tinggi yang seharusnya mendorong inovasi tidak banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Artinya, banyak perusahaan di Attika yang tidak berfokus pada inovasi teknologi untuk berkembang. Yang kedua adalah rendahnya investasi penelitian oleh perusahaan, terutama sektor swasta. Jadi perusahaan di Attika ini tidak banyak berinvestasi pada penelitian dan pengembangan atau research and development. Kebanyakan bisnis di sana itu lebih tertarik dengan sektor berteknologi rendah yang kurang membutuhkan inovasi. Ya mungkin hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan seperti aturan birokrasinya yang rumit, lalu kebijakannya yang tidak stabil, sehingga perusahaan lebih memilih bermain aman dan berinvestasi di sektor dengan risiko yang rendah. Yang ketiga adalah hubungan yang lemah antara bisnis dan riset publik. Perusahaan-perusahaan di Attika tidak terlalu banyak bekerja sama dengan lembaga penelitian publik, ya seperti universitas atau pusat riset. Jadi ini menjadi masalah karena hasil-hasil riset yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga ini tidak bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat produk atau teknologi baru yang bisa dijual di pasar. Yang keempat adalah masalah pendanaan riset and development dari pemerintah yang
terbatas. Pemerintah Yunani hanya memberikan sedikit dana untuk penelitian dan inovasi. Bahkan banyak pendanaan untuk riset di Attika bergantung pada dana dari Uni Eropa yang proses pencairannya terkenal sangat lambat. Akibatnya, proyek-proyek penelitian sering tertunda atau tidak berjalan dengan efektif. Yang kelima adalah hambatan di kebijakan lintas sektor. Inovasi ini tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan riset, tetapi juga oleh kebijakan di sektor lain seperti pendidikan, ketenagakerjaan, dan persaingan bisnis. Di Attika, kebijakan-kebijakan ini tidak saling mendukung. Tuh. Yaitu misalnya jika pendidikan dan pelatihan tidak mendukung perkembangan teknologi baru, maka sulit bagi perusahaan untuk berinovasi meskipun ada riset yang bagus. Jadi ini itu terkait dengan domain kebijakan lain seperti inovasi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan kebijakan persaingan. Lalu apa saja sih tantangan dari eh, yang dihadapi dalam menyusun kebijakan riset di tingkat regional dan nasional, terutama terkait di wilayah Attika di Yunani. Jadi tantangan utama dalam kebijakan ini adalah yang pertama pemisahan kebijakan regional dan nasional. Wilayah seperti Attika ini memerlukan kebijakan khusus yang sesuai dengan situasi dan potensi mereka. Kebijakan nasional yang umum tidak selalu cocok untuk setiap wilayah. Jadi penting untuk melibatkan lebih banyak aktor lokal dalam proses perumusan kebijakan riset. Yang kedua, koordinasi antara kebijakan riset dan kebijakan lintas sektor. Inovasi ini membutuhkan dukungan dari berbagai sektor, tidak hanya riset. Misalnya, jika kebijakan pendidikan tidak mendukung pengembangan keterampilan teknologi, maka hasil riset yang baik tetap tidak akan berkembang menjadi inovasi nyata di pasar. Yang ketiga adalah pendanaan publik dan ketergantungan pada dana struktural. Pemerintah ini harus meningkatkan anggaran sendiri untuk riset dan inovasi, sehingga tidak terlalu bergantung pada bantuan dari Uni Eropa. Ketergantungan ini menyebabkan proyek-proyek riset sering tertunda atau bahkan gagal dilaksanakan. Yang keempat adalah meningkatkan investasi riset and development dari sektor swasta. Sektor swasta harus lebih aktif dalam berinvestasi dalam riset dan pengembangan agar inovasi di wilayah Attika bisa berkembang. Tentu saja perusahaan harus didorong untuk bekerja sama dengan lembaga riset dan universitas agar inovasi bisa lebih cepat diterapkan di pasar. Yang kelima adalah memperkuat layanan pengetahuan yang intensif. Perusahaan dan universitas harus lebih banyak berkolaborasi dalam proyek-proyek penelitian agar teknologi baru dan hasil riset bisa diterapkan secara nyata dan menciptakan nilai tambah bagi ekonomi. Yang keenam adalah menjembatani kesenjangan hubungan antara sektor bisnis dan penelitian publik. Dan yang ketujuh adalah promote, establish, and strengthen cluster. Jadi sebetulnya tantangan utama di kebijakan riset di wilayah Attika dan Yunani ini secara umum mencakup kurangnya pemisahan kebijakan regional dan nasional, kurangnya koordinasi antara kebijakan riset dan kebijakan sektor lain, ketergantungan pada dana eksternal yaitu Uni Eropa tadi, serta rendahnya investasi riset and development dari sektor swasta. Jadi sebenarnya untuk mengatasi ini perlu adanya kebijakan yang lebih terkoordinasi dan investasi yang lebih besar dari pemerintah serta sektor swasta agar inovasi bisa tumbuh secara berkelanjutan. Untuk selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Frendi Satria Utama. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Novi. Jadi sangat menarik ya kita membahas strategi cluster ini dengan judul strategi Blue Ocean yang diterapkan di wilayah Attika, Yunani ya. Next. Nah, untuk selanjutnya eh, konsep strategi Blue Ocean. Nah, kita harus mengetahui kondisi di Attika tersebut ya. Tadi sudah disinggung oleh Bu Novi tentang Attika. Pertama, Attika adalah wilayah Yunani dengan kapasitas inovasi di atas rata-rata. Kedua, kota ini menjadi tuan rumah bagi berbagai organisasi dengan potensi penelitian dan pengembangan yang signifikan. Ketiga,
organisasi ini tidak terlalu mendukung prioritas penelitian atau inovasi daerah. Nah, meskipun di poin 1.2 ini eh, dapat memajukan wilayah Atika tersebut, namun di poin 3 ini kita tahu bahwa tidak mendapat dukungan ya prioritas penelitian atau inovasi daerah. Sehingga muncullah strategi klaster yaitu Blue Ocean ini yang diterapkan di wilayah Atika. Nah, karena meningkatnya intensitas persaingan global, kebijakan yang harus diterapkan harus menjawab kebutuhan sektor-sektor tersebut, keunggulan kompetitif regional. Jadi, pada tahap pertama, paket instrumen keuangan dan insentif di wilayah Atika harus dirancang dan dipromosikan yang sesuai dengan kebutuhan inovasi lokal dan profil wirausaha. Nah, strategi Blue Cluster inilah yang outputnya akan menjadi suatu kebijakan di wilayah Atika tersebut. Nah, strategi-strategi Blue Ocean ini merupakan hasil penelitian, penelitian, penataan, analisis, dan pemahaman untuk wilayah Atika. Next, konsep Blue Ocean ini di wilayah Atika itu ada empat. Untuk konsepnya pertama, menghilangkan beberapa faktor negatif utama. Kedua, mengurangi beberapa efek negatif dari beberapa faktor utama. Yang ketiga, membuat fitur utama baru yang belum pernah disediakan sebelumnya. Keempat, meningkatkan beberapa fitur utama yang jauh di atas standar. Nah, pertama, menghilangkan kurangnya komunikasi internal dan promosikan posisi bersama anggotanya kepada otoritas nasional untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kerangka hukum atau regulasi dalam bidang aktivitasnya. Kedua, pengurangan biaya produksi karena bisnis yang berpartisipasi dapat mencapai skala ekonomi. Tautan ini diinginkan untuk tingkat geografis dan vertikal atau horizontal. Ketiga, produk rumah ramah lingkungan baru dengan merek lokal. Pengembangan ini sebagai serangkaian tindakan untuk pencatatan produk dalam daftar pembuat galangan kapal utama. Keempat, dari tingkatan beberapa fitur utama jauh di atas standar, di wilayah Atika, perusahaan manufaktur harus bekerja sama dengan universitas Piraeus di wilayah tersebut. Universitas harus memberikan dan menerapkan program pelatihan dalam keterampilan organisasi dan layanan konsultasi terkait kekayaan intelektual. Nah, konsep strategi Blue Ocean ini sangat baik ya. Jadi dituangkan dalam empat konsep ini sehingga nanti muncullah kebijakan-kebijakan yang diterapkan di wilayah Attika Yunani ini. Namun kebijakan ini butuh suatu langkah atau suatu tahapan agar implementasinya dapat diterapkan di wilayah Attika. Next, penerapan model untuk kebijakan regional di Attika. Pertama, langkah pertama memetakan wilayah Attika. Nah, di dalam memetakan wilayah Attika, yaitu menggambarkan zona ekonomi yang paling relevan di Attika. Terus menyajikan sektor-sektor yang paling penting bagi perekonomian regional, menganalisis keunggulan kompetitif regional, kemudian memeriksa kondisi faktor seperti input khusus berkualitas tinggi untuk perusahaan, sumber daya manusia, dan modal. Selanjutnya menganalisis konteks untuk strategi perusahaan dan persaingan. Kemudian mengevaluasi kondisi permintaan atau demand. Nah, ini permintaan lokal yang tidak biasa di segmen khusus, eh, lebih untuk mengantisipasi kebutuhan di mana industri terkait dan industri pendukung itu saling kolaborasi. Kemudian menggambarkan industri terkait
sebagai pemasok berbasis lokal yang mampu dan perusahaan di bidang terkait. Selanjutnya, langkah kedua, menominasikan dan menempatkan. Kita harus menominasikan dan menempatkan semua sub wilayah atau zona secara geografis relatif satu sama lain. Menggambar peta sketsa untuk memvisualisasikan wilayah tersebut secara grafis dan tipologi sub wilayah yang menyusunnya, serta menempatkan wilayah Atika dalam salah satu dari tiga kelompok. Pertama pemimpin, kedua pengikut, ketiga tertinggal. Nah, ini kedua langkah ini benar-benar dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan geografis. Kita lanjut ke langkah ketiga, menciptakan fasilitator. Nah, fasilitator adalah organisasi publik atau swasta yang memainkan peran katalis dalam pendirian, perluasan, dan pengelolaan klaster, mendukung pengembangan sinergi dan interaksi yang diperlukan, memberikan layanan, nasihat hukum, intelektual, pelatihan, mempromosikan visibilitas jaringan internasional dan penetrasi produk di pasar global. Fasilitator memberikan akses gratis ke informasi dan layanan untuk semua perusahaan yang tertarik secara potensial, baik anggota maupun non-anggota klaster. Penyebaran hasil dan dukungan untuk akses pembiayaan, penciptaan fasilitator harus menjadi poin penting dan faktor terpenting untuk menerapkan kebijakan klaster regional yang layak atau yang baik. Langkah keempat, implementasi atau penerapan modalitas atau metodologi. Prinsip dasarnya, pertama, total pendanaan publik awal. Nah, ini pendanaan sangat penting ya dalam penerapan strategi ini. Jika tidak ada modal, maka langkah pertama dan ketiga akan menjadi bias. Yang kedua, pendanaan publik maksimum per klaster. Ini jadi nanti pembagian anggaran per klaster. Ketiga, fasilitator instruktur bersama dan penyediaan layanan, lebih ke infrastruktur umum ya ini ya. Keempat, perusahaan bisnis, relokasi, konsultasi, layanan nasihat dan dukungan inovasi. Kelima, kegiatan penelitian dasar atau industri tidak memenuhi syarat untuk pendanaan di bawah program. Keenam, tidak ada dukungan langsung yang diberikan untuk memenuhi syarat eh, kepada organisasi penelitian selain dari fungsi fasilitator. Nah, kita lanjut ke langkah kelima, yaitu dampak yang diharapkan dan evaluasi berdasarkan indikator spesifik. Pertama, meningkatkan investasi dalam inovasi di wilayah Atika. Nah, memang tujuan dari strategi Blue Ocean ini sudah pasti meningkatkan investasi. Kedua, mempromosikan kewirausahaan berbasis pengetahuan di sektor bernilai tambah tinggi di wilayah Atika. Ketiga, mengidentifikasi keunggulan kompetitif untuk wilayah Atika. Keempat, mempromosikan lapangan kerja untuk tenaga kerja terampil. Kelima, meningkatkan ekspor dan investasi swasta. Keenam, jaringan saling melengkapi dengan klaster inovasi di luar negeri. Nah, kebijakan yang merupakan hasil atau output dari strategi Blue Ocean ini eh, tidak akan berjalan, tidak akan berjalan apabila kebijakan itu selalu mendapat tentangan, sehingga 5 langkah utama harus diterapkan. Nah, 5 langkah ini tidak bisa salah satunya kita hapus ya. Sudah jelas nanti indikatornya terhadap wilayah Atika seperti jumlah perusahaan, organisasi penelitian, dan organisasi lain yang berpartisipasi dalam klaster itu meningkat. Dalam artian ini investor terus berdatangan ya ke wilayah Atika. Kedua, omset. Nah, ini omset yang masuk ke perusahaan lokal.
nanti merupakan pendapatan pajak untuk wilayah Atika. Ketiga, meningkatnya ekspor. Keempat, daya tarik investasi swasta. Kelima, pengeluaran IPR yang terus menurun, ya. Kemudian pengeluaran untuk peralatan penelitian, karyawan dan lainnya juga terpenuhi. Terus kegiatan pelatihan profesional itu dapat terus ditingkatkan. Nah, ini sudah dilakukan di wilayah Atika, strategi Blue Ocean ini. Next, untuk conclusion atau kesimpulan, jadi ada tiga kesimpulan yang kita dapat dari strategi Blue Ocean ini. Pertama, klaster bukan kemitraan bisnis standar. Jadi klaster itu merupakan sistem yang kompleks dengan dinamika yang bervariasi di antara anggotanya, seringkali melibatkan kepentingan dan agenda yang saling bertentangan. Nah, di sini tidak heran tadi kita dengar banyaknya kebijakan-kebijakan yang bertentangan ya. Sehingga kebijakan itu ada yang mendukung ataupun tidak mendukung. Kedua, di Yunani hingga tahun 2005 upaya pengembangan klaster tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Nah, ini walaupun sudah dilakukan klaster, jadi tidak akan menghasilkan eh, hasil yang bagus ya apabila kebijakan yang dilakukan itu tidak berjalan. Sehingga tadi kita sudah lihat ya, ada 5 langkah utama bagaimana kebijakan yang merupakan output klaster Blue Ocean itu dapat berjalan dengan baik di wilayah Atika. Yang ketiga, pembentukan klaster yang sukses memerlukan kematangan sektor, persiapan yang menyeluruh, misalnya studi kelayakan, pemetaan sektor, dan pendekatan yang sesuai karena tidak ada strategi universal yang cocok untuk semua sektor. Nah, pembentukan klaster tadi ternyata sebelum strategi Blue Ocean ini sudah ada pembentukan klaster ya, namun memang di sini tidak ada yang cocok. Yang paling cocok yaitu klaster Blue Ocean ini. Nah, di sini tingkat kematangan sektoral tertentu juga diperlukan bersama dengan banyak persiapan yang lainnya ya. Jadi, fasilitator juga harus mampu menetapkan strategi yang jelas yang melayani kepentingan keseluruhan klaster. Ini tidak ada perbedaan antara kebijakan yang lama dan kebijakan yang baru. Jadi, strategi Blue Ocean ini seolah-olah dia memfasilitasi semua anggota-anggota yang lama dan yang baru. Mungkin demikian untuk jurnal kita penjelasan hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Bu Novi. Baik, terima kasih Pak Frendi. Demikian rekan-rekan semua penjelasan dari kami mengenai eh, jurnal kali ini. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.